Syukur ini penting banget, Pak. Kenapa perlu dibahas? Karena menurut pandangan Quran, orang yang syukur itu sedikit, Pak. Menurut pandangan Quran, orang yang syukur itu sedikit. Banyak ayat-ayat bicara tentang syukur dan rata-rata kalimatnya sedikit. Termasuk di surah Saba, ya, ayat 13. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyas syakur, hambaku yang syukur. Allah bilang sedikit. Berarti kalau Allah bicara kebanyakan, Pak, kebalikannya. Kalau udah bicara kebanyakan manusia la yaqilun, tidak gunakan akal. Kebanyakan manusia la yaskurun, tidak bersyukur. Kebanyakan dah syukur, sedikit yang syukur. Kebanyakan dah syukur, berarti yang syukur sedikit. Kalau yang bicara Allah, tidak mungkin salah, Pak. Berarti kebalikannya syukur apa, Pak? Ngeluh. Berarti Bapak Ibu, orang yang ngeluh lebih banyak daripada yang tidak ngeluh. Bahkan harta masih banyak aja ngeluh, Pak. Coba dicontoh dulu. Bapak punya uang 10 juta. Ini uang yang di tangan, Pak, bukan yang di ATM. Alhamdulillah. Koda dulu. Bapak atau ibu-ibu aja deh, ibu-ibu aja deh. Ibu-ibu punya uang 10 juta, Bu. Alhamdulillah. Ini uang cash yang di tangan, Pak. Terus ibu butuh belanja nih. Misalnya ada pengajian lah. Saya nggak bilang hajatan, pengajian. Pengajiannya apalagi cuma jajan, Pak. Cuma jajan, kalaupun nasi ya paling soto lah. Nah kira-kira Bu, kalau ibu punya uang 10 juta, terus ada pengajian kecil, skupnya kecil, RT misalnya, apalagi cuma snack, pertanyaan saya, ibu ke pasar bawa uangnya berapa, Bu? 1 juta. Yang dibawa 1 juta, yang 9 juta di rumah. Qadarullah, Pak, sampai di pasar, ngapunten, uangnya hilang. Apa hilang, apa dicopet, pokoknya hilang. Nah saat hilang kira-kira apa ucapannya, Bu? Benar. Kira-kira ngeluh dulu atau inna lillahi dulu? Kalau ini jujur Bapak-bapak, aduh. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak sudah ngaji syukur, walaupun hilang 1 juta, ucapan pertamanya hamdalah dulu, Pak. Hamdalah dulu, ini tingkatan paling tinggi, itu syukur dulu. Baru istirja, alhamdulillah ala kulli hal. Boleh tambahkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dahulukan hamdalah. Ustadz, kenapa hamdalah, kan hilang 1 juta? Saya mau tanya, yang hilang berapa? Di rumah berapa? 1 juta yang hilang dengan 9 juta banyak mana? Berarti nikmat dengan musibahnya banyak mana? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Bapak Ibu, Imam Hasan Al-Basri mengatakan gini, Pak. Kata beliau, Bapak Ibu, disebut kufrun nikmah. Kufur nikmat itu siapa, Pak? Kufur nikmat itu, kata Ustaz Hasan Al-Basri, imam kita, Bapak Ibu, ulama besar, mengatakan adalah orang yang zikrul masaib wa nisyanun nikmah. Orang yang menyebut masaib, mengingat-ingat musibah, yang diingat musibah dan melupakan nikmat, itulah kufur nikmat. Yang diingat 1 juta yang hilang, Pak. Yang 9 juta gak diingat. Nah, kalau udah ngaji beda, Pak. 1 juta hilang, alhamdulillah, untung. Nah, ini orang Jawa bagus, Pak. Untung sing gawa 1 juta, sisa 1 juta. Ini kenapa kita nggak lihat nikmat, lihatnya musibah? Jadi kebanyakan orang tuh qalilun min ibadiyas syakur. Surah Saba ayat 13. Sedikit hambaku yang syukur.
Apa Bapak ini materi menarik Pak, tapi karena saya udah bilang saya kaitkan dengan kemerdekaan, saya bahas dulu tentang makna syukur dulu Pak. Nanti insya Allah arkanus syukur kalau nyantai, kalau nggak nyampe buat hari yang akan datang. Ibu sekarang bicara syukur dulu. Syukur itu dari kata syakara yaskuru syukran. Dalam bahasa Arab, syukur secara lughatan, secara bahasa itu artinya terima kasih. Terima kasih itu bahasa Arabnya syukur. Ucapannya syukran. Syakara yaskuru syukran. Masdar, makanya menjadi syukran. Kasih al namanya asyukru. Dibuang alnya menjadi syukran. Orang Arab juga selain bilang syukran Pak, kadang-kadang bilang maskur. Anda sering lihat orang Arab atau orang Arab Slawi Pak, kalau dikasih sesuatu bilangnya maskur, maskur. Itu maskur sama dengan syukran Pak. Cuman bedanya apa? Orang Indonesia bisa bedakan antara syukran dan maskur. Orang Arab gak bisa bedakan. Orang Arab syukran, maskur sama saja. Orang Indonesia bisa. Contoh, kalau Bapak dikasih uang banyak bilangnya syukran. Tapi kalau dikasih uang sedikit bilangnya maskur, masih kurang. Jadi ini orang Indonesia bisa bedakan. Tat, syukran sama maskur ada bedanya. Kok bisa? Iya. Saya kalau kasih sedikit tat bilangnya maskur. Kok bisa? Masih kurang. Ini. Bapak Ibu, jadi maskur syukron itu sama Pak, terima kasih. Ini secara bahasa. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat bagaimana syukron secara istilah. Kalau secara bahasa, oke. Bangsa Indonesia bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Bersyukur berarti berterima kasih. Diadakan acara malam syukuran, kadang-kadang tasyakuran, berarti malam terima kasih secara bahasa. Sekarang Pak menengok kepada istilah-istilah para ulama. Pada antaranya para ulama mengatakan, apa itu syukur? Asyukru huwa isti'malu ni'amillahi ila ma yuhibbuhu wa yardah. Syukur itu isti'mal, menggunakan. Istamala yastamilu isti'mal, istikhdam. Isti'mal ni'amillah, menggunakan nikmat Allah ila ma yuhibbuhu wa yarda, kepada yang Allah yuhibbuhu, kepada yang Allah mencintainya, wa yardahu, dan Allah meridhoinya. Itu mana syukur sebenar-benarnya Pak. Contoh, saya dikasih oleh Allah nikmat punya HP, apalagi HP-nya bagus, kata orang yang HP-nya jelek. Pak dikasih nikmat HP, maka saya dikatakan syukur terhadap HP ini. Dia cuma sekedar bilang syukron ya Allah, kau berikan saya nikmat beli HP. Tapi kalau HP ini pangapun saya gunakan untuk sesuatu yang Allah benci, maka sebenarnya saya kufur nikmat terhadap HP ini Pak. Hati-hati Pak. Kadang-kadang kita kalau ada istri, ada anak-anak yang disetel, itu ceramah, istri tidur, anak tidur, ganti. Ini. Kalau lagi ada istri, ada anak, ketik Anies Baswedan. Anies, begitu udah pada tidur, ganti Anissa Bahar. Nah ini ada. Ini Allah tahu Bapak Ibu. Ya ini kan contoh aja. Jadi Bapak Ibu hormati, maka kepada saat kita melihat seperti itu, dia sedang kufur nikmat Pak. Sebab apa? Dia gunakan HP ini kepada yang Allah benci. Ya Allah, hati-hati Pak. Takutnya lagi lihat goyang-goyang di HP, tidur, meninggal dunia, ucuk-ucuk mata di alam akhirat. Ya Allah, itu bukan husnul khatimah, su'ul khatimah. Su'un itu buruk, khatimah akhirnya. Kenapa buruk? Akhirnya lagi lihat aurat-aurat ini, lagi lihat aurat-aurat, atau tidur melabas, kali ucuk-ucuk di alam kubur. Hati-hati.
Bapak-bapak hati-hati kalau mau tidur, boleh pegang HP. Ya itu luar biasa. Malah jadi pengantar tidur Pak. Surah Al-Muluk, ya nggak apa-apa, masih mending. HP-nya bunyi Quran, bapaknya tidur, nggak masalah. Air yang baik. Ini Bapak Ibu, ya Pak, jadi gunakan nikmat Allah. Allah kasih kita mata Pak untuk melihat. Coba bayangkan kalau Bapak nggak punya mata, berat sekali Pak, susah. Jalan susah, ke masjid susah, mau makan susah. Maka begitu dikasih mata, syukron ya Allah ala hadhihi ni'mah, terima kasih ya Allah atas nikmat ini. Tapi nggak cuma terima kasih, apa gunakan nikmat Allah berupa mata untuk melihat sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu namanya syukur. Berarti kalau nikmat kemerdekaan gimana Pak? Berarti isti'malu ni'matil istiqlal, menggunakan nikmat istiqlal, nikmat kemerdekaan kepada yang Allah cinta dan Allah ridha. Berarti bikin acara-acara syukurnya acara-acara yang Allah ridha, bukan sebaliknya Bapak Ibu. Bikin acara yang Allah itu cinta, bukan sebaliknya. Ini aneh Bapak Ibu. Acara malam syukuran 17, manggil biduannya buka aurat lagi. Pembawa acaranya dengan gampang mengatakan, mari Bapak Ibu dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-79, mari kita bergoyang, berdendang, berjoget dengan biduan-biduan papan atas. Kok bisa mensyukuri nikmat dengan bergoyang Pak? Ini sesuatu yang ya Allah bertolak belakang Bapak Ibu. Dan ini jadi kenyataan Bapak-Bapak. Nah, apakah betul syukur itu dengan begitu? Pak, maka kembali kepada makna syukur. Gunakan nikmat kemerdekaan yang Allah ridha dan Allah cinta. Saya yakin Bapak Ibu, seandainya para pahlawan kemerdekaan saat hadir acara kemerdekaan Allah hidupkan kembali, sesaat duduk melihat bangsa kita, negara kita, orang-orangnya merayakannya dengan kemaksiatan, saya yakin mereka menangis Pak. Mereka bapak-bapak memperjuangkan kemerdekaan berdarah-darah, bersibah darah, ternyata cukup dirayakan dengan seperti itu. Rayakan bapak-bapak dengan acara-acara yang Allah ridha. Silakan acara yang nasionalisme bagus, asalkan nasionalisme yang tidak melanggar syariat. Silakan. Contoh, adakan lomba voli, bagus Pak. Adakan lomba sepak bola, bagus. Tapi jangan kemudian sepak bola syaratnya laki-lakinya pakai daster, pakai gincu. Kok bisa? Dan ini jadi kenyataan Bapak Ibu, benar. Ada beberapa daerah Bapak Ibu yang lomba voli, Anda lihat sendiri, itu bapak-bapaknya pakai daster, kemudian pakai gincu. Memang orang senang Pak, orang ketawa ke TV. Islam tidak melarang ketawa Pak. Islam tidak melarang ad-dhahik, sesuatu yang lucu. Rasul Muhammad juga pernah melucu, Umar juga pernah melucu, sahabat pernah melucu. Tapi melucu yang tidak sampai mendatangkan yaitu murka Allah. Contoh lucu yang dibolehkan, pangapunten, lomba balap karung boleh. Bapak-bapak karung jatuh aja orang senang, jatuh aja orang senang. Nggak mesti kemudian pakai laki-laki pakai baju perempuan. La'anallah, Allah melaknat Bapak Ibu laki-laki yang menyerupai perempuan yang sebaiknya. Mudah-mudahan di perumahan kita Bapak-bapak seleksi perlombaannya Masya Allah bagus. Silakan lomba voli, silakan lomba buat bulu tangkis, silakan. Tapi biasa aja lah, wajar-wajar aja. Tidak perlu dalam rangka 17-an nanti anak-anak muda yang lomba bulu tangkis itu pakai baju perempuan, ngapain gitu-gituan?
Kan biar lucu, tidak harus Pak pakai begitu. Bapak-bapak yang mati, lucu nggak harus begitu Pak. Jadi kembali ke materi, syukur itu adalah isti'mal ni'amillahi ila ma yuhibbu wa yardah. Kemudian waqala ba'dus salaf ani syukri, berkata sebagian ulama salaf tentang syukur Pak. Ulama salaf berkata tentang syukur, dia mengatakan bahwasanya as-syukru huwa tarkul ma'asi. Syukur itu adalah meninggalkan maksiat. Ini sebagian ulama salaf terdahulu mengatakan bahwa syukur itu tarkul ma'asi Pak. Berarti kalau bapak-bapak itu bilangnya syukur, sementara acaranya maksiat, itu bukan syukur. Kan ada Pak, kadang-kadang beberapa tempat acaranya syukuran beli rumah bagus. Acaranya dua Pak. Acara pertama syukurannya ngundang ustadz, ya kan, ada ceramahnya, ustadznya pulang. Gelombang kedua karaokean, ada Pak, bukan di sini. Kadang-kadang mikir ini syukur apa kufur nih. Jadi syukuran yang pertama betul Bang, undang ustadz. Cuman ustadznya pulang, jamaah pulang, ganti. Ini kita belajar Pak, belajar makna syukur Pak. Kemudian kita lihat lagi tentang syukur. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan bahwasanya al-amil bi ta'ati syukran li ni'mati. Al-amil, orang yang beramal, bitaati, orang yang berbuat, yang beramal bitaati, untuk taat kepadaku, yaitu Allah, syukran li ni'mati, itulah yang dikatakan syukur kepadaku. Jadi kata Imam Jalalain, Bapak Ibu, mengatakan syukur adalah apa? Al-amilu bitaati, orang yang berbuat, yang beramal bitaati, melaksanakan ketaatan pada saya, itulah orang-orang yang disebut dengan syukron li ni'mati. Syukron artinya mensyukuri nikmatku. Maka dengan bahasa lain Pak, syukur itu adalah bagaimana kita bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.